Yang pertama adalah ketika kita menasihati, jangan sampai kita itu merasa bahwasanya diri kita itu lebih baik daripada yang dinasihati. Itu penting sekali. Karena ketika kita itu menasihati dengan tujuan bahwasanya kita itu lebih baik darinya, makanya kita itu penasehat. Makanya kita itu menasihati, bukan dinasihati. Susah mau masuknya. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, nasihat itu adalah sesuatu yang paling sulit masuk ke dalam diri manusia. Karena apa? Setan itu akan memberikan beribu-ribu alasan untuk supaya menampik nasihat itu tidak benar dan tidak cocok untuknya. Sehingga begitu ada seseorang yang memanggilnya, ketika dia itu melakukan pelanggaran, sini kamu datang ke sini, aku akan nasihati, pasti dia itu akan enggan untuk datang. Kenapa? Setannya. Nah, oleh karena itu maka ketika kita menasihati, kita harus merasa bahwa diri kita itu lebih rendah daripada yang dinasihati. Jangan merasa lebih baik daripada yang dinasihati. Kemudian yang kedua, ketika kita menasihati, kita harus merasa dan berharap kepada Allah dengan nasihat yang kita sampaikan itu bisa jadi sebab terleburnya dosa kita yang banyak, bertambahnya pahala kita, bertambah tingginya derajat kita. Itu harapan kita. Makanya kita mau menasihati, karena setiap orang itu kan pasti tidak berbuat sesuatu kecuali harus sesuai dengan apa? Dengan tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, nggak ada upahnya, nggak ada sesuatu yang menjadi imbalan baginya, sulit untuk dia akan mengerjakan. Supaya dia itu semangat, maka dia itu harus cari apa imbalan yang membuat dia itu terorientasikan untuk melaksanakannya. Nah, maka ketika kita menasihati, kita berharap nasihat yang kita sampaikan ini menjadi sebab dosa kita yang banyak dileburkan, pahala akan kita dapatkan, dan derajat yang tinggi akan kita raihkan. Nah, itu harapan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya yang dinasihati itu dapat taufik daripada Allah SWT. Kenapa? Karena yang bisa merubah orang itu nggak bisa ucapan sehebat apapun, sepiawai apapun cara penyampaian, tidak akan bisa merubah seseorang kecuali apa? Hidayah yang Allah turunkan berupa taufik. Dari saking jarangnya taufik ini, Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi yang hanya prioritas milik Allah saja, maka Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya satu ayat saja, yaitu wama taufiqi illa billah, dan tidak ada yang memberikan taufik kepada aku kecuali hanya Allah. Nah, jadi ketiga, kita harus meminta pada Allah. Waktu mau menasihati itu minta, ya Allah, semoga nasihat anak ini beriringan dengan taufikmu, sehingga yang dinasihati itu kemudian berubah, mau menjalankan hidayah itu, nasihatku itu, karena beriringan dengan hidayah. Nah, kalau kamu sudah merekam yang tiga itu, nanti kamu tidak merasa, oh dia itu berubah gara-gara aku. Nah, enggak. Oh dia itu begini karena aku. Enggak, sama sekali. Kita ini cuma boneka yang Allah manjakan dengan kebaikan. Allah yang menggerakkan kita menasihati. Allah yang menggerakkan orang itu mau mengamalkan nasihat kami. Sehingga berarti Allah pula lah yang akan memberikan anugerah kepada kita. Mungkin berkat doa orang tua kita, mungkin berkat doa guru-guru kita, dan mungkin berkat amal kebaikan yang kita lakukan, kemudian Allah mengganjarnya dengan nasihat pula. Dengan apa? Dengan nasihat itu diterima, sehingga menjadi sebuah pahala dan karunia buat kita.